Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam konseling, komunikasi merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipelajari dan disadari. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun, komunikasi juga dapat dilakukan secara nonverbal. Menurut Profesor Albert Mehrabian dari University of California, Los Angeles, dikatakan elements of personal communication terdiri dari 3 aspek. 7% kata-kata verbal, 38% nada dan intonasi, 38% suara dan juga intonasi, 55% bahasa tubuh. Dalam kaitannya dengan komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh, terdapat 8 hal yang perlu diperhatikan konselor ketika berhadapan dengan klien. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah penting untuk diperhatikan karena menyampaikan pesan tertentu kepada klien. Ekspresi wajah dapat menggambarkan emosi seseorang, misalnya senang, tertarik, kaget, takut, sedih, marah, atau jijik. Terkait ekspresi wajah, konselor juga perlu memperhatikan mulut dan alis, misalnya garis alis ke atas atau garis mulut ke bawah. Yang kedua, pandangan. Pandangan atau melihat wajah lawan bicara merupakan cara untuk menarik perhatian dan cara untuk membaca mimik wajah pendengar. Pandangan diperlukan untuk mengkoordinasi apa yang kita katakan. Misalnya, pembicara melihat lawan bicara sebelum akhir ucapan untuk melihat feedback atau reaksi pendengar. Yang ketiga, kontak mata. Kontak mata lebih langsung menyampaikan pesan daripada pandangan. Kontak mata dapat memperlihatkan apakah seseorang tertarik, marah, atau tertarik secara seksual. Yang keempat, gestur tubuh. Gestur tubuh adalah gerakan fisik yang dapat menggambarkan sesuatu pada waktu sebelum, selama, atau setelah mengatakan sesuatu. Misalnya mengepalkan tangan menunjukkan agresi. Gestur tubuh juga dapat menggambarkan bentuk, ukuran, atau gerakan ketika sulit dijelaskan dengan kata-kata. Gestur juga dapat menggantikan kata-kata, misalnya menganggukkan kepala untuk iya, menggelengkan kepala untuk tidak. Yang kelima, postur. Postur tubuh juga dapat menyampaikan berbagai pesan. Misalnya, badan yang lebih condong ke depan atau ke belakang dapat menunjukkan minat atau ketidaktertarikan. Tinggi badan juga cenderung diasosiasikan dengan status. Misalnya, berbicara melihat ke bawah atau melihat ke atas. Dalam hal ini, orang kecil atau pendek mungkin lebih dirugikan. Yang keenam, kedekatan secara fisik. Terdapat berbagai variasi zona kedekatan seseorang dengan orang lain secara fisik berdasarkan jenis-jenis hubungannya. Yang pertama, zona intim 6-18 inci. Zona ini termasuk mudah disentuh dan zona ini diperuntukkan untuk pasangan, kekasih, teman dekat, atau keluarga. Yang kedua, zona pribadi, yaitu 16-48 inci. Cocok untuk teman yang kurang dekat dan untuk pesta atau pertemuan sosial lainnya. Yang ketiga, zona sosial, 4-12 kaki atau langkah. Zona yang cocok untuk orang yang belum dikenal secara baik. Zona publik, yaitu lebih dari 12 kaki. Zona ini diperuntukkan untuk berbicara dalam pertemuan publik. Yang ketujuh, pakaian. Pakaian juga bisa mengirimkan banyak pesan dan sampai di mana klien mengungkapkan dirinya. Pesan-pesannya termasuk status sosial, pekerjaan, pemberontakan, atau seberapa ramah seseorang. Konselor juga perlu berpakaian yang tepat untuk klien mereka. Misalnya, konselor yang berpakaian informal akan direspon dengan lebih baik oleh klien remaja yang nakal daripada klien eksekutif bisnis yang stres. Yang terakhir, dandanan atau penampilan. Penampilan pribadi juga memberikan informasi penting tentang sejauh mana orang tersebut merawat dirinya. Misalnya, bersih atau kotor, rapi atau berantakan, panjang dan gaya rambut juga mengirim pesan tentang orang tersebut. Demikianlah 8 hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya komunikasi tubuh. Biarlah kita sebagai konselor bisa memperhatikan beberapa hal tersebut supaya kita bisa menjadi konselor yang lebih efektif lagi. Sampai di sini untuk video kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.